Saya suka ke pasar, saudara. Pagi-pagi itu saya suka ke pasar. Bayangkan jam 7 pagi, setengah 7 pagi, itu udah ada banyak pengamen. Pengamen gitar, pengamen keplok-keplok, modal ember kecil begitu. Lalu ada yang nyanyi, ada yang main gitar, ada yang pakai angklung, ada di luar pasar, ada di dalam pasar, belum yang tangannya putus dan sebagainya, belum yang mohon maaf buta dan sebagainya, dipapah sama, dituntut sama istrinya, kadang sama suaminya dan sebagainya. Ada yang suaminya buta. Di pasar di mana saya suka belanja, itu udah sangat crowded, udah becek, bau dan sebagainya, ditambah orang-orang seperti itu, dan mereka mengharapkan sedekah, mereka mengharapkan uang, mereka mengharapkan pemberian dari apa yang mereka sudah kerjakan. Bagi mereka mungkin mereka bekerja, karena apa? Jam 7 pagi, dan pasar itu tutup jam 12, jam 11 sudah sepi sudah. Ya, nanti kalau jam 12 sampai jam 4, jam 5 itu hanya buka 1, 2, 3 yang lontong-lontong yang jual tisu dan sebagainya seperti itu. Jadi pasar itu setiap hari dipenuhi dengan orang-orang yang berjualan, orang-orang pembeli dan pengamen dan pengemis dan sebagainya. Orang numpuk di situ. Ya, waktu COVID juga masih ada orang yang ngamen. COVID padahal di tengah-tengah COVID. Jadi pada hari ini, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat sosok Petrus. Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Yesus. Bahkan Tuhan pernah mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku. Sebelum engkau menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi dia sudah menyangkal Kristus di depan Yesus, ya. Jadi mungkin tidak jauh jaraknya. Dan orang-orang lain melihat bagaimana Petrus bersedih hati karena dia tidak kuat, tidak tahan segala sesuatu tantangan dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Petrus pernah mengalami berjalan di atas air ketika dikatakan itu hantu. Tapi kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan katakan berjalan di atas air. Lalu dia berjalan di atas air, tapi tidak kuat juga dengan segala situasi yang ada. Petrus, kalau kita mau bicara tentang bahasa psikologi orang, ada sanguinis, ada melankolis dan sebagainya, ya. Itu ilmu psikologi, sudah. Saya tidak terlalu memahami dan sebagainya, itu harus belajar ilmu psikologi. Petrus itu di mana? Sanguinis atau mix antara sanguinis dan melankolis dan sebagainya. Karena dia tidak tahan dengan apa yang sedang terjadi dalam di atas hidupnya. Ya. Dia selalu kurang percaya diri. Ya. Ketika Yesus ditangkap, dia adalah orang yang marah, ya, bahkan membela Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah diperhadapkan, divonis mati, dia mundur dan dia tiarap, orang bilang tiarap, meninggalkan Kristus. Dia menyangkal Yesus. Begitu lantangnya dia kata, bukankah kamu muridnya dia? Apakah Yesus tidak melihat? Yesus melihat ketika Petrus menyangkal dia. Lalu ada peristiwa di mana konon katanya, ya, di Injil Apokrifa yang mengatakan ketika Petrus ada di Roma, dia sedang menggembalakan. Lalu dalam posisi yang banyak tekanan oleh pemerintah negara Romawi pada waktu itu, sehingga dia tidak tahan, dia mengundurkan diri dari pelayanan itu. Dia pergi dari pelayanan, dan ketika dia mau masuk ke Yerusalem, pintu gerbang Yerusalem, dia berjumpa dengan Yesus, dan Petrus bertanya, "Hendak kemana kau, Tuhan?" Lalu Tuhan katakan, "Aku hendak pergi menyalibkan yang kedua kalinya." Petrus merasa berdosa, merasa bersalah, dan dia menangis hancur hati, dan dia kembali ke Roma, kembali ke sana. Dan akhirnya saudara tahu, kematian Petrus adalah kematian yang disalib terbalik. Dia tidak mau disalib, dia mati dalam pemerintahan Romawi, Raja Nero, ya. Dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus, karena hanya Kristus segala kemuliaan yang ada di sini. Ya, dia tidak mau, dia mau disalibkan kebalik, jadi kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Itu memang benar kalau itu. Tapi kalau tadi tentang Injil Apokrifa tadi mengatakan bahwa hendak kemana kau Tuhan? Lalu Tuhan katakan, aku hendak menyalibkan yang kedua kalinya. Itu dongeng sepertinya. Tetapi
itu sangat menguatkan kita. Terkadang kita lemah, terkadang kita letih, lesu, berbeban berat dalam hidup, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal-hal yang lain kita melihat perkembangan dunia, sehingga terkadang kita mau undur diri. Ya, kalau Yesus mengasingkan diri berdoa, tapi terkadang kita mau mundurkan diri karena capek, lelah. Ya, lelah. Sudahlah Tuhan. Ya seperti kemarin minggu lalu pendeta Pastor Ibu katakan, sudah nggak mau panggil aja. Nah, nanti kalau dipanggil Tuhan benar gimana? Kadang-kadang kita kan seperti